Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan 5 orang. Titrasi argentometri adalah titrasi yang melibatkan reaksi antara ion halida Cl-, Br-, dan I-, atau anion lainnya Cn-, Cns- dengan ion Ag+ atau argentum dari perak nitrat AgNO3 dan membentuk endapan perak halida. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dalam titrasi argentometri. Baik, adapun jenis-jenis metode titrasi argentometri memiliki 3 metode umum, yaitu yang pertama metode Monhard, metode Van Jast, metode Volhard. Metode Monhard adalah metode yang digunakan dalam pengukuran kadar klorida dan bromida dalam suatu netral dengan larutan standar perak nitrat dan penambahan kalium kromat sebagai indikator. Selain itu, metode Van Jast biasanya digunakan sebagai indikator. Titik akhir ditandai dengan subpensensi hijau yang berubah menjadi merah muda. Sebelum titik akhir titrasi, ion klorida tetap berlebih. Mereka terdesoprasi pada permukaan AgCl, memberikan muatan negatif pada partikel. Yang terakhir yaitu metode Volhard. Metode Volhard merupakan titrasi secara tidak langsung atau titrasi balik. Reaksi memerlukan kondisi asam. Metode Volhard dapat digunakan sebagai titrasi langsung dari Ag+ dengan SCN-, seperti halnya titrasi balik penentuan Cl-, Br-, dan L-. Metode Monhard adalah metode yang digunakan dalam pengukuran kadar klorida dan bromida dalam suatu netral dengan larutan standar perak nitrat dan penambahan kalium kromat sebagai indikator. Prinsip titrasi argentometri metode Volhard. Larutan garam perak dititrasi dengan larutan garam tiosianat di dalam suasana asam. Sebagai indikator digunakan larutan garam perik sehingga membentuk senyawa kompleks beritiosianat yang berwarna merah. Titrasi argentometri metode Volhard harus dalam suasana asam. Oleh karena itu, maka ditambahkan larutan asam nitrat 0,5 sampai 1,5 N ke dalam sampel atau analit. Apabila titrasi terjadi dalam suasana basah, maka akan menyebabkan ion Cl akan mendapatkan menjadi Fe atau OH3 sehingga titik akhir tidak dapat dicapai. Titrasi argentometri metode Volhard dapat dipakai untuk penentuan kadar klorida, bromida, iodida, dan tiosianat pada larutan sampel. Pada penentuan ion Cl-, cara tidak langsung dapat menyebabkan kesalahan yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan endapan AgCl lebih mudah larut daripada AgSCN atau KsPAgCl sama dengan 1,2 kali 10 kurang 10 dan KsPAgSCN 1,2 kali 10 kurang 12. Jadi AgCl yang terbentuk cenderung larut kembali. Reaksinya adalah
Oleh karena KSP AgCl lebih besar KSP AgSCN, reaksi di atas cenderung bergeser ke kanan. Jadi SCN- tidak hanya dipakai untuk kelebihan Ag+, tetapi juga oleh endapan AgCl sendiri. Oleh karena demikian, maka untuk mencegah AgCl larut kembali dapat dilakukan dengan cara A. Menyaring endapan AgCl yang terbentuk filtrat dengan air pencuci, dititrasi dengan larutan standar SCN-. B. Endapan AgCl dikoagulasi sehingga menjadi kurang reaktif dengan cara mendidihkan, kemudian campuran didinginkan dan dititrasi. C. Menambahkan nitrobenzena atau eter sebelum melakukan titrasi kembali dengan larutan standar SCN. Pada penentuan bromida dan iodida, cara tidak langsung tidak menyebabkan gangguan dikarenakan KSP AgBr hampir sama dengan KSP AgSCN dan KSP AgL lebih besar daripada KSP AgSCN. Namun penambahan indikator Fe3+ harus dilakukan setelah penambahan AgNO3 berlebih untuk menghindari reaksi berikut. Proses kerja titrasi argentometri metode Volhard, standarisasi larutan amonium tiosianat atau NH4SCN dengan larutan standar AgNO3. Tujuan menstandarisasi larutan NH4SCN dengan larutan standar AgNO3 menggunakan titrasi argentometri metode Volhard. Cara kerja 1. Siapkan larutan AgNO3 yaitu dengan melarutkan 9,00 gram AgNO3 ke dalam 1000 ml. 2. Siapkan larutan NH4SCN 0,1 N dengan cara melarutkan 7,60 gram NH4SCN. 3. Ambil 25,00 ml larutan standar AgNO3 0,10 N dengan pipet volume. Tuangkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Tambahkan 5 ml larutan Fe atau NH4. 2SO4N sebagai indikator. 4. Titrasi larutan NH4SCN atau yang sudah disiapkan sampai pertama kali terbentuk warna merah kecoklatan. 5. Percobaan dilakukan 3 kali. 6. Hitung normalitas N atau NH4SCN dengan cara berikut. Prinsip titrasi argentometri metode Pajans. Digunakan indikator absorpsi untuk mengetahui titik titrasi senyawa. Yang digunakan sebagai indikator absorpsi adalah fluorescin. Berbeda dengan indikator metode lainnya, indikator absorpsi tidak memberikan perubahan warna pada larutan, tetapi pada permukaan endapan. Endapan yang dibentuk harus dijaga dalam bentuk koloid. Endapan yang dihasilkan berwarna merah muda dan warna tersebut cukup kuat untuk dijadikan sebagai indikator visual penanda titik akhir titrasi. Dikarenakan penyerapan terjadi pada permukaan endapan, maka pada saat titrasi permukaan endapan diusahakan seluas mungkin. Hal tersebut dimaksudkan supaya perubahan warna pada permukaan endapan tampak jelas. Prinsip titrasi argentometri metode Vajan. Pada titrasi argentometri dengan metode Vajan ada 2 tahap untuk menerangkan titik akhir titrasi dengan indikator absorpsi atau fluorescen, yaitu 1. Tahap sebelum titik ekivalen tercapai. Saat titrasi berlangsung, ion halida atau X- dalam keadaan berlebih dan diabsorpsi pada permukaan endapan AgX sebagai permukaan primer. Reaksinya adalah sebagai berikut. 2. Tahap setelah titik ekivalen tercapai. Setelah titik ekivalen tercapai dan pada saat pertama ada kelebihan AgNO3 yang ditambahkan Ag+ akan berada pada permukaan primer yang bermuatan positif, menggantikan keduduk ion halida atau X-. Bila hal ini terjadi, maka ion indikator
min yang bermuatan negatif akan diabsorpsi oleh Ag+ atau oleh permukaan absorpsi. Jadi titik akhir titrasi tercapai bila warna merah muda telah terbentuk. Reaksinya adalah sebagai berikut. Titik akhir titrasi argentometri metode Fajan dapat diketahui berdasarkan 3 macam perubahan, yakni A. Endapan yang pada awalnya putih menjadi merah muda dan endapan kelihatan menggumpal. B. Larutan yang pada awalnya keruh menjadi lebih jernih. C. Larutan yang pada awalnya kuning hijau menjadi hampir tidak berwarna. Adapun kesulitan dalam menggunakan indikator absorpsi ialah banyak di antara zat warna tersebut membuat endapan perak menjadi peka terhadap cahaya atau fotosensitivasi dan menyebabkan endapan terurai. Dan juga titrasi menggunakan indikator absorpsi biasanya cepat, sehingga penerapannya agak terbatas karena memerlukan endapan berbentuk koloid yang juga harus diperoleh dengan cepat. Prosedur kerja titrasi argentometri metode Fajan: standarisasi larutan AgNO3 dengan larutan standar NaCl. Tujuan menstandarisasi larutan AgNO3 dengan larutan standar NaCl secara titrasi argentometri metode Fajan. Cara kerja: 1. Siapkan larutan standar NaCl 0,1 N dengan cara melarutkan sebanyak 3,8 gram NaCl yang telah dikeringkan dengan oven selama 1 jam dengan suhu 1100 Celcius ke dalam Aquades dalam gelas kimia 100 ml. Kemudian pindahkan ke labu ukur 1000 ml dan tambahkan Aquades sampai tanda bata. 2. Ambil 25,00 ml larutan NaCl tersebut dengan pipet volume. Tuangkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. 3. Tambah dengan 0,4 ml indikator dichlorofluoroscane dan 0,1 gram dextrin. 4. Titrasi dengan larutan AgNO3 0,1 N yang telah disiapkan sampai pertama kali terbentuk warna merah muda pada permukaan endapan AgCl yang terbentuk. 5. Percobaan diulang 3 kali. 6. Hitung normalitas larutan AgNO3. Kelebihan dan kekurangan metode MOR. Kelebihannya, kerjanya lebih sederhana. Kemudian titik akhir titrasi dapat lebih mudah dilihat. Kekurangannya, lingkungan untuk titrasi berada pada suasana netral sedikit alkalis pH 6-10. Pada suasana asam, CrO42 dapat melarut sehingga Ag2CrO4 tidak mengendap. Dalam suasana basah, AgNO3 akan bereaksi dengan basahnya sehingga hasil titrasi akan salah. Kelebihan metode Volhard: yang pertama, cara Volhard dapat digunakan untuk titrasi langsung dan tidak langsung. Kedua, penentuan kadar perak dapat menggunakan titrasi langsung. Ketiga, cara titrasi tidak langsung dapat digunakan untuk menentukan kadar klorida, di mana pada cara tidak langsung titipan klorida direaksikan dengan perak nitrat berlebih. Kelebihan perak nitrat dititrasi dengan tiosianat standar yang diketahui konsentrasinya. Titik akhir titrasi dapat diketahui dengan terbentuknya warna merah dari kompleks besi tiosianat. Adapun kekurangan metode Volhard yaitu: yang pertama, konsentrasi indikator dalam titrasi Volhard juga tidak boleh sembarang, karena titran bereaksi dengan nitrat maupun dengan indikator, sehingga kedua reaksi itu saling mempengaruhi. Kedua, sedikit kelebihan titran kemudian bereaksi dengan indikator membentuk ion kompleks yang sangat kuat warnanya, yaitu warna merah. Kelebihan metode Fajans yaitu titrasi menggunakan indikator absorpsi biasanya cepat, akurat, dan terpercaya. Adapun kelemahan dari metode Fajans yaitu: yang pertama, suatu kesulitan dalam menggunakan indikator absorpsi ialah bahwa banyak di antara zat warna tersebut membuat endapan perak menjadi peka terhadap cahaya dan menyebabkan endapan terurai. Kedua,
Sebaliknya, penerapan agak terbatas karena memerlukan endapan berbentuk koloid yang juga harus dengan cepat.